صلي وسلم يا سلام على النبي خير الأنام والآل وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله ونفعنا بعلومه. وبمثل هذا أخبر عن موسى صلى الله عليه وسلم حيث قال: إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ومع هذا لما ألقى السحرة سحرهم أوجس موسى في نفسه خيفة إذ لم يأمن مكر الله والتبس الأمر عليه حتى جدد عليه الأمن وقيل له: لا تخف إنك أنت الأعلى. ولما ضعفت شوكة المسلمين يوم بدر قال صلى الله عليه وسلم: إن تهلك هذه الإصابة لم يبق على وجه الأرض أحد يعبدك. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: دع عنك مناشدتك ربك فإنه واف بما وعدك. فكان مقام الصديق رضي الله عنه مقام الثقة بوعد الله، وكان مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام الخوف من مكر الله، وهو أتم لأنه لا يصدر إلا عن كمال المعرفة بأسرار الله تعالى وخفايا أفعاله ومعاني صفاته التي يعبر عن بعض ما يصدر عنها بالمكر. وما لأحد من البشر الوقوف على كل صفات الله تعالى إلى آخره. Makna kalamul Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi. Dan dengan yang seperti ini Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang hal Nabi Musa alaihi salam dengan firman-Nya, qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Surat Taha. Artinya, berkatalah mereka berdua, Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami khawatir bahwa dia Fir'aun akan segera menyiksa kami atau tambah melampau batas. Allah berfirman, janganlah kalian takut khawatir, sesungguhnya aku beserta kalian berdua, aku mendengar dan melihat. Nah, di sini bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun adalah utusan Allah. Mereka berdua itu sudah mendapat jaminan dari Allah. Mereka berdua itu sudah mendapat keamanan dari Fir'aun. Tetapi mereka tetap minta kepada Allah agar dilindungi. Mereka tetap minta kepada Allah agar dipelihara daripada kejahatan Fir'aun dan kawan-kawannya. Padahal Allah sudah menjamin keselamatan mereka, Allah menjamin keamanan mereka, tetapi mereka tetap minta kepada Allah. Kenapa minta? Karena khawatir kalau jaminan Allah itu merupakan makrullah, tipu daya Allah. Karena
kalau sudah mendapat jaminan dari Allah, lalu hatinya tenang, lalu hatinya tidak takut lagi, tidak memohon lagi kepada Allah, berarti dia tertipu dengan itu jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau orang yang sudah dijamin kada akan bakal masuk neraka. Beliau sudah dipastikan Allah ahli surga. Tetapi Nabi kita tetap mohon kepada Allah agar terhindar daripada neraka. Beliau tetap minta kepada Allah surga. Nah, yang demikian itu karena beliau masih ada takut kepada Allah. Sedangkan berpegang kepada jaminan Allah itu dikhawatirkan terperdaya dengannya. Dan demikian pula halnya Nabi Musa alaihissalam. Dan bersama ini ketika ahli sihir melemparkan sihirnya, maka Nabi Musa merasa dalam hatinya ketakutan karena merasa tidak aman dari makrullah dan meragukan urusan itu kepadanya, sehingga Allah memperbaharui rasa aman kepadanya. Firman-Nya, la takhaf innaka antal a'la. Artinya, janganlah kamu takut hai Musa, karena sesungguhnya kamulah yang lebih unggul. Waktu Nabi Musa dihadapkan kepada ahli sihir memulai sihir mereka, tali-tali menjadi ular. Nabi Musa merasa takut kalau kalah dalam pertandingan itu. Kalau Musa kalah dalam pertandingan itu, maka orang tidak akan beriman kepada Nabi Musa. Nabi Musa takut dan minta kepada Allah agar diberi kemenangan. Padahal sebelumnya Allah sudah menjamin kemenangan kepada Nabi Musa, tetapi beliau tetap minta karena tidak merasa aman daripada makrullah, daripada tipu daya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah memperbaharui lagi firman-Nya kepada Nabi Musa, ujar Tuhan, janganlah kamu takut, karena sesungguhnya kamulah yang lebih unggul, kamulah yang akan menang dalam pertandingan itu. Dan ketika kekuatan kaum muslimin lemah pada hari perang Badar, dalam perang Badar itu diriwayatkan umat Islam berjumlah 313 orang. Hanya 2 yang berkuda, beberapa puluh yang menunggang unta, sisanya berjalan kaki. Sedangkan orang kafir Quraisy lebih 1000, ratusan pasukan berkuda dan banyak membawa perbekalan. Nah, 313 sahabat Nabi dengan perbekalan yang serba sedikit menghadapi musyrikin yang lebih 1000 dengan perbekalan yang lengkap. Nah, di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ujar Nabi kita, Allahumma in tuhlik hadhil isabah lam yabqa ala wajhil ardi ahadun ya'buduk. Artinya, ya Allah, apabila engkau binasakan pasukan ini, pasukan muslimin, maka tidak tinggal di atas bumi seseorang yang menyembah engkau. Kalau perang Badar itu kalah, Islam akan kalah sepanjang masa. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, tinggalkanlah darimu akan meminta pertolonganmu kepada Tuhan, karena sesungguhnya Tuhan menepati padamu dengan apa yang dijanjikannya kepadamu.
Abu Bakar mendengar Nabi kita berdoa itu, Abu Bakar cukup, wahai Rasulullah, Allah pasti akan memenangkan kita dalam peperangan ini. Nah, makam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu adalah makam percaya dengan janji Allah, dan makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah makam takut dari makrullah. Nah, kadang-kadang orang yang sudah diberi keamanan oleh Allah ini lalu merasa aman, merasa kada perlu lagi berdoa lawan Tuhan karena sudah dijamin Tuhan. Nah, kalau demikian dia berarti tertipu. Itu yang makamnya Nabi kita. Nabi kita sudah dijanjikan oleh Allah akan menang dalam peperangan, sudah dijanjikan. Nah, bukan beliau kada percaya dengan janji Allah, tetapi beliau takut kalau itu merupakan makrullah, perdaya dari Allah. Yang dikhawatirkan itu begitu dijanjikan Allah kita ini aman, lalu kita meninggalkan berdoa, meninggalkan mengharap kepada Allah. Nah, berarti kita terperdaya dengan keadaan itu. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi kita. Jadi walaupun Allah menjanjikan Nabi kita keamanan, walaupun Allah menjanjikan bagi Nabi kita ini kemenangan, namun beliau tetap takut kepada Allah, tetap beliau berdoa kepada Allah agar diamankan, agar dimenangkan. Walaupun Nabi kita sudah dijamin oleh Allah masuk surga, dijamin kada masuk neraka, tetap Nabi kita minta berlindung kepada Allah daripada neraka, tetap Nabi kita minta kepada Allah surga. Karena kalau kada minta berarti terperdaya dengan janji itu. Dan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makam takut dari makrullah. Itu adalah lebih sempurna. Karena itu tidak timbul kecuali dari kesempurnaan ma'rifat dengan rahasia-rahasia Allah Ta'ala dan kesamaran-kesamaran af'alnya dan makna-makna dari sifat-sifatnya yang diibaratkan dari sebagian yang timbul daripadanya dengan makar, dalam bahasa kitanya tipu daya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat-sifatnya itu kada akan bisa kita ketahui sepenuhnya. Kesamaran-kesamaran perbuatan Allah kada bisa kita ketahui. Nah, Allah menjanjikan kita keamanan, tapi barangkali kita kada tahu syarat-syaratnya apa untuk mendapatkan keamanan itu. Allah menjanjikan kepada Nabi kita surga, barangkali Allah kada menyampaikan surga itu kalau syaratnya ini. Nah, jadi walaupun Allah menjanjikan surga kepada Nabi kita, tetap Nabi kita itu minta surga, tetap berlindung daripada api neraka, karena takut terperdaya dengan rasa aman di dalam hati, dengan perasaan tenang dalam hati. Dan tidak ada seseorang pun yang mengetahui hakikat sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan siapa yang mengetahui hakikat ma'rifat dan pindik ma'rifatnya daripada meliputi hakikat segala perkara, niscaya pasti besar rasa takutnya. Kalau kita berhadapan dengan orang yang kita kada tahu orang itu bagaimana hakikatnya, bagaimana orang itu kekuatan sebenarnya, nah kita berhadapan dengan orang itu, kita pasti takut menghadapi. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita kada tahu hakikat sifat Allah itu macam apa, hakikat fi'il Allah macam apa, yang kita tahu hanya sedikit daripada itu. Nah, bila mana kita demikian, maka hendaknya rasa takut kita kepada Allah selalu ada di dalam hati kita. Karena itu Al-Masih Isa bin Maryam berkata ketika ia ditanya oleh Allah, "A'anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi alihaini min dunillah?" Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq.
in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Artinya, adakah kamu, ujar Tuhan, wahai Isa, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah? Ini Allah menanya Nabi Isa, wahai Isa, pernahkah engkau berkata kepada umatmu, jadikanlah aku dan ibuku Tuhan selain Allah? Nabi Isa menjawab, Maha suci engkau, tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, maka tentulah engkau mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada zatmu. Kita kada tahu, apalagi zat Allah. Kita kada tahu hakikat sifat-sifatnya. Kita kada tahu hakikat fi'il Allah. Sedangkan Allah tahu semua yang ada pada kita. Nah, kalau kita berhadapan dengan orang seperti itu, tentu kita takut kepadanya. Yang kita hadapi ini semua tahu kelemahan kita, tahu kekuatan kita, semua dalam tangannya. Sedangkan kita kada tahu tentang inya. Nah, pasti kita takut menghadapi orang seperti itu. Nah, demikian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Isa alaihi salam berkata, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ujar Nabi Isa, jika engkau ya Allah menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu, makhluk-makhlukmu. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah mengampuni itu bukan karena kelemahan Allah. Allah itu maha perkasa. Dan jika engkau mengampuni ya Allah akan mereka, maka sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Nabi Isa alaihi salam menyerahkan urusan ini, perkara umat, kepada kehendaknya Allah. Mumpian siksa ya Allah, itu makhluk engkau juga. Amun engkau ampuni, engkau maha bijaksana, maha perkasa. Nabi Isa menyerahkan kepada Allah dan mengeluarkan dirinya secara keseluruhan dari kejelasan. Nabi Isa sedikit pun kada mencampuri urusan itu, sepenuhnya diserahkan kepada Allah. Karena beliau mengetahui bahwa dia, Nabi Isa, tidak mempunyai urusan sedikit pun. Itu urusan Tuhan. Tuhan mengampuni, kebijaksanaannya. Tuhan menyiksa, ia hambanya juga. Karena segala urusan itu tergantung dengan kehendak Allah, dengan gantungan yang keluar dari batas yang dapat diterima oleh akal dan kebiasaan. Maka tidak mungkin menetapkan hukum atas segala urusan ini dengan dasar kias, tebakan dan perhitungan, lebih-lebih dari pentahkikan, kepastian dan keyakinan. Keputusan Allah itu kadang-kala diukur dengan akal. Ketetapan Allah kadang-kala dibanding satu dengan yang lainnya. Keputusan Allah kadang bisa kita perhitungkan. Keputusan Allah kadang bisa kita pastikan, apalagi kita yakinkan. Ada orang yang anaknya ahli neraka, anak ahli neraka, padahal ibu bapaknya ahli surga. Nah, itu kan kadang-kadang ditetapkan dia abahnya baik, anaknya baik, kadang-kadang ada lakinya ahli surga, bininya ahli neraka. Nabi Lot, Nabi Nuh contohnya.
Karena kalau dikias keputusan Allah, ketetapan Allah kada kawa ditebak. Nang mestinya menang bisa kalah, nang mestinya kalah bisa menang. Dalam perang Badar 313 menghadapi ribuan orang kafir, nyatanya kalah orang kafir, orang Islam yang menang, dan di luar perkiraan. Nah, berhubung demikian keputusan Allah itu di luar perkiraan kita, ketetapan Allah di luar kias bandingan apapun, nah itu hendaknya membuat kita takut kepada Allah, hendaknya membuat kita waspada, membuat kita berhati-hati, karena kadang-kala diperkirakan orang yang bisukan ini baik, bisukan ini saleh, kamarian bisa kafir. Orang yang bisukan kafir, kayaknya kamarian berislam. Nah itu keputusan Allah kadang-kala ditangguh, kadang-kala ditebak. Inilah yang memantapkan hati orang-orang arifin agar selalu takut kepada Allah, agar selalu takut kepada Tuhan. Karena bahaya besar adalah terikatnya urusanmu, terkaitnya urusanmu dengan kehendak orang yang tidak peduli kepadamu bila mana membinasakanmu. Kita ini berhadapan dengan orang yang tidak peduli dengan kita, andai kata ia binasakan kita. Allah subhanahu wa ta'ala itu sedikit pun kadada mengambil keuntungan dengan kita, sedikit pun Allah kada mengambil faidah dengan kita, dan Allah kada peduli andai seluruh manusia masuk neraka, dan Allah kada untung. Andai kata orang seluruhnya ini menyembah Allah, berbakti kepada Allah, Allah kada untung. Tuhan kada peduli dengan itu. Andai kata seluruh dunia menentang Allah, Allah kada rugi. Nah, paling sulit kita berhadapan dengan orang yang sama sekali tidak peduli dengan kita. Nah, Allah itu tidak peduli dengan kita. Nak disiksanya kita boleh, nak disenangkannya boleh, nak dibahagiakannya boleh, disengsarakannya bisa, kada peduli. Dan sungguh Dia Allah telah membinasakan orang-orang yang sepertimu dari orang-orang yang tidak terhingga. Kada sedikit umat dahulu yang dibinasakan Allah, dan Dia senantiasa menyiksa mereka dengan berbagai macam siksaan dan berbagai macam penyakit. Dan bersama dengan keadaan demikian, sakit pula hati mereka dengan kekufuran dan kemunafikan. Kemudian Allah Ta'ala mengekalkan siksaan atas mereka untuk selama-lamanya. Tuhan kada peduli ini anak siapa, ini bangsa anak siapa, ini orang mana, Tuhan kada ada urusan itu. Kalau jarinya ke neraka, ke neraka. Kalau jarinya ke surga, ke surga. Allah memberitahukan tentang hal itu dalam firman-Nya, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Surat Sajdah. Artinya, dan jikalau kami menghendaki, ujar Tuhan, jika kami itu hendak, jar Tuhan, niscaya kami akan memberikan kepada tiap-tiap diri petunjuk baginya. Makanya aku hendak ya Tuhan samuan tu ke surga, ya ke surga samuan. Jika aku hendak, akan tetapi ujar Tuhan, telah tetap perkataan, maksudnya keputusanku sudah tetap. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.
Tapi gitu sudah kutetapkan, sudah kuputuskan di masa azali bahwa neraka jahanam itu penuh dengan jin dan manusia. Nah, jakanya aku hendak ya Tuhan semuaan itu selamat. Dan firman-Nya wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nas ajma'in. Artinya kalimat Tuhanmu, keputusannya telah ditetapkan. Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama. Maka bagaimana tidak takut? Bagaimana kada takutan terhadap apa yang telah ditetapkan? Perkataan keputusan artinya ketetapan pada zaman azali. Kayak apa kita kada takutan terhadap keputusan Allah itu? Dan tidak dapat diharapkan mengetahuinya. Kalau kita mengetahui diri kita, waktu Allah menetapkan di masa azali, tahulah kita beruntung, tahukah kita celaka? Kada tahu. Dan seandainya perkara itu baru saja, jakanya hanyar saja ditetapkan, niscaya harapan-harapan itu dapat menolong berdaya upaya kepadanya. Tapi ketetapannya sudah dahulu kala. Akan tetapi tidak bisa melainkan menyerah dan menyelidiki akan yang tersembunyi perkara yang terdahulu dari nyatanya sebab-sebab yang zahir atas hati dan anggota-anggota badan. Kita tinggal paling-paling menyelidiki sebab-sebab. Kita paling-paling hanya bisa mengetahui secara zahir sebab-sebabnya. Apakah kita ini dahulu diputuskan Allah sebagai orang ahli surga? Apakah kita diputuskan Allah dahulu sebagai orang ahli neraka? Paling-paling kita kalau menyelidiki. Maka barang siapa dimudahkan baginya sebab-sebab kejahatan, barang siapa yang dimudahkan baginya sebab-sebab kejahatan, hendak berbuat maksiat, pasti mudah kita nih. Bila hendak berbuat yang sia-sia, pasti nyaman urusannya. Dan terhalang antaranya dan antara sebab-sebab kebaikan. Bila hendak berbuat baik, ada aja halangannya, ada aja rintangannya. Dan dikukuhkan hubungannya dengan dunia. Kalau urusan dunia, ini urusan dunia selalu sukses, selalu biris, selalu menang, selalu untung. Nah, maka seolah-olah orang itu telah terbuka baginya dengan tahqiq rahasia yang terdahulu. Nah, ini seolah-olah itu terbuka rahasia Allah dengan apa dia ditetapkan dahulu di masa azali, yang telah mendahului baginya dengan kecelakaan. Nah, barangkali orang ini di masa azali ditentukan Allah sebagai orang yang celaka, karena tiap-tiap sesuatu itu dimudahkan baginya untuk apa ia diciptakan. Kalau orang diciptakan Allah untuk api neraka, orang yang ditetapkan Allah masuk neraka, pasti mudahnya urusan-urusan neraka, mudah urusan-urusan maksiat, mudah urusan-urusan dunia. Dan apabila kebaikan-kebaikan seluruhnya dimudahkan dan hati secara keseluruhan terputus dari dunia, dan dengan zahir dan batinnya menghadap kepada Allah, niscaya ini menuntut ringannya takut. Jikalau terus-menerus atas demikian itu dapat dipercaya dengannya. Mun kita bila hendak berbuat baik, mudah jalannya. Bila hendak memalakan apakah mudah tak amalakan,
hendak berbuat kebaikan nyaman tagawi kebaikan itu, hendak berbuat kejahatan tangkade tarukoy ada aja halangan-halangannya. Nah, ini tanda bahwa orang ini diciptakan Allah untuk surga. Tapi apakah sudah merasa aman? Belum merasa aman, sebab kita kada tahu di esok hari, minggu kaina, bulan kaina, apakah bisa macam ini terus menerus. Bujur selama ini kita berbuat baik selalu mudah, bujur selama ini kita berbuat taat selalu ditolong, berbuat baik jahat selalu dihindarkan. Selama ini untuk esok kita kada tahu lagi apakah macam itu juga, minggu kaina apakah masih baik. Nah, kada tahu juga. Akan tetapi bahaya penutup khatarul khatimah dan sulitnya tetap itu menambah api ketakutan semakin menyala dan tidak mungkin memadamkannya. Tetap kita takut kepada Allah walaupun selama ini kita baik, selama ini kita selalu mudah untuk berbuat taat. Dan bagaimana dianggap aman berubahnya keadaan. Kalau kita menganggap isok bah kayak ini pulang, aku kena baik pulang, kada kawa dianggap kayak itu. Sedangkan hati orang mukmin itu di antara dua jari dari jari-jari Allah yang Maha Pengasih. Dan sesungguhnya hati itu lebih bersangatan berbulak-balik, lebih mudah berubah pendirian daripada periuk dalam mendidihnya. Kada kawa dipastikan isok kita baik macam hari ini. Malam ini kita kawa beribadah, siangnya kawa kita membaca Al-Quran sekian juz, esok belum tentu kawa, karena hati kita ini mudah berubah-ubah. Dan sungguh Allah Ta'ala yang membulak-balikkan hati berfirman, inna azab rabbihim ghairu ma'mun. Artinya sesungguhnya azab Tuhan mereka itu tidak seorang pun merasa aman dari kedatangannya. Maka paling bodoh manusia adalah orang yang merasa aman dari azab Allah. Itu paling bodoh manusia, orang yang merasa kada bakalan ke neraka mati, atau kayak aku nih umpamanya 60% asa ke surga pang mati, sama aja juga. Sedangkan dia Allah menyerukan dengan berhati-hati dari merasa aman dari azab siksa itu. Seandainya Allah tidak bersifat kasih sayang terhadap hamba-hambanya yang ma'rifat, karena dia menyenangkan hati mereka dengan senangnya mengharap, niscaya terbakarlah hati mereka dari api ketakutan. Orang-orang yang ma'rifat itu dirahmati Allah dengan kadang-kadang ada rasa mengharap rahmat Allah. Itu yang bisa menenangkan hati mereka dari ketakutan-ketakutan tadi. Maka sebab-sebab harap itu adalah rahmat bagi orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Dan sebab-sebab lalai itu adalah rahmat bagi kebanyakan makhluk dari satu segi. Karena seandainya dibuka tutup, niscaya hancur jiwa-jiwa dan terpotong-potong hati daripada ketakutan kepada Tuhan yang membulak-balikkan hati manusia itu. Sebagian orang harifin berkata, jikalau memisahkan oleh tiang antara aku dan orang yang kukenal bertauhid selama 50 tahun, lalu orang itu meninggal dunia, niscaya aku tidak memastikan baginya dengan tauhid. Karena aku tidak tahu apa yang nampak baginya dari berbulak-baliknya hati.
kita nih bakawan lawan orang nih saruntung ada sing pisahan 50 tahun, kada sing pisahan. Kita tahu orang ini adalah Islam, kita tahu orang ini bertauhid, karena 50 tahun masih itu kamari kada sing pisahan. Imbah itu berjalan beberapa langkah inya terpisah kita tahalat tihang, lalu inya mati. Kadang-kala kita meyakinkan bahwa orang itu mati membawa iman, karena dalam beberapa langkah tadi bisa saja hatinya berubah, dalam beberapa langkah bisa saja hatinya tercabut daripada iman, daripada cepatnya berbulak-bulak hati manusia. Kita berkumpul di satu tempat, di kedudukan berzikir, macam-macam selawat Quran kita baca. Lalu kita meyakini ini orang yang hadir ini orang Islam, kita meyakini yang hadir ini orang baik. Buliknya ke rumah mati, kita kadang lagi meyakini ini tuh orang baik, kita kadang meyakini ini tuh orang Islam, karena kayaknya bulik tadi kita kada tahu lagi kayak apa di tengah jalan itu hatinya berbulak balik. Jadi kita mengatakan orang itu mati dalam keadaan Islam itu hanya zan, hanya dugaan kuat, hanya sangkaan kuat. Kalau pasti kada kau lagi mesti akan. Sebagian dari mereka berkata, seandainya mati syahid itu di pintu rumah dan mati atas Islam di pintu kamar, niscaya aku memilih mati atas Islam, karena aku tidak tahu apa yang akan mendatang bagi hatiku di antara pintu rumah dan pintu kamar. Ini orang bagana dalam kamar, ujar orang amun ikam melangkah ke lawang situ, ke lawang kamar, ikam mati sebagai muslim biasa. Tapi kalau ikam berjalan sampai ke lawang rumah nang di mukaan itu, ikam mati syahid. Aku gisin akan memilih mati di lawang kamar hata parak, karena dalam beberapa langkah menuju rumah itu, lawang rumah kada bisa hatiku bisa berubah, bisa tercabut iman, bisa tercabut Islam, kada tahu. Jurang menikan berjalan selangkah dan mati dalam keadaan Islam. Kalau ikan berjalan 5 langkah ikan mati syahid, mana hakunnya? Hakun mati Islam, biar rendah, tapi positif Islam matinya. Ketimbang mati syahid cuma berapa langkah lagi, berusia dalam berapa langkah tuh hati berubah, tercabut iman, maka semuaan menjadi sia-sia. Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Rasul, bersumpah dengan nama Allah. Ujar Abu Darda, tidak ada seseorang yang merasa aman atas imannya dari tercabutnya ketika mati, melainkan dicabut iman itu. Bila kita nih merasa beriman hanya kena mati itu, kacang ada beriman tuh. Bila kita merasa kena mati kita nih membawa iman, kada ada takutan bahwa kena tercabut iman, menghadapi godaan-godaan hendak mati, kada ada merasa takutan, merasa aman aja, nah bakal hilang imannya orang ini. Sebaliknya orang-orang yang selalu takut, kayak apa juga kena iman gini hendak mati, tetapkah kadakah berdoa lawan Tuhan minta tetap akan iman. Nah orang yang macam ini itu ada harapan imannya tetap menghadapi kematian, kada tercabut. Jadi jangan merasa aman, merasa banyak beramal, merasa banyak berzikir, bah kena mati beriman aja, pacang ada beriman tuh. Tapi bila mana kita merasa kayak apakah kena mati kabaju kan beriman kah kadakah, takutan, berdoa lawan Tuhan tetapkan iman, Allahumma sabbit imani, tetapkan imanku. Nah berdoa karena takutan kalau mati kehilangan iman. Nah orang seperti ini pacang beriman tuh matinya, membawa iman.
Tidak ada seseorang yang merasa aman atas imannya dari tercabut ketika mati, melainkan dicabut iman itu. Sahal rahimahullah ta'ala berkata, takutnya as-siddiqin, takutnya para siddiqin dari su'ul khatimah itu pada setiap geritik dan pada setiap gerak. Orang-orang siddiqin itu selalu takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, kalau demikian itu matinya kayaknya husnul khatimah, karena sudah takut berdahulu su'ul khatimah, matinya kayaknya husnul khatimah. Tapi kalau orang kadang merasa takut dengan su'ul khatimah, kadang merasa takut, nah itu pacang su'ul khatimah kena matinya. Jadi berapa kali sehari kita minta lawan Tuhan husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka al-husnul khatimah, atau ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Berapa kali sehari tanda kita takut. Nah, berarti kita mati bakal husnul khatimah. Amang sehari-hari kadada berdoa lawan Tuhan minta husnul khatimah. Seminggu sekali di pengajian jemaah akan husnul khatimahnya minta. Bah, ini pajang bakal hilang husnul khatimahnya. Jadi setiap hari, bahkan orang siddiqin setiap geritik, setiap gerak, mereka takut dengan su'ul khatimah itu. Imbas sembahyang 5 waktu minimal, berdoa lawan Tuhan minta husnul khatimah. Atau tengah malam ditambah minta husnul khatimah. Imbas sembahyang duha minta husnul khatimah. Imbas sembahyang witir minta husnul khatimah. Setelah minta husnul khatimah, nah berarti orang ini bakalan husnul khatimah. Mereka itulah yang disifatkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya, wa qulubuhum wajilah. Artinya, dan hati-hati mereka itu takut. Takut apa? Takut kalau su'ul khatimah. Ketika Sufyan Ats-Tsauri menjelang wafat, beliau menangis dan risau. Dikatakan kepada beliau, wahai Abu Abdillah, engkau hendaknya berharap karena ampunan Allah itu lebih besar dari dosa-dosamu. Apa pian sedih hendak mati, menangis? Maka beliau menjawab, apakah atas dosa-dosaku aku menangis? Jikalau aku tahu yakin bahwasanya aku akan meninggal dunia atas tauhid, atas iman, niscaya aku tidak peduli bahwa aku akan bertemu Allah dengan membawa kesalahan sebesar gunung. Makanya aku nih mati dalam keadaan Islam pun sudah selamat. Dia dosa nggak apakah? Jadi yang ku tangis ini adalah karena ketidaktahuan, ketidakpastian matiku nih dalam tauhid, dalam iman atau kada. Karena godaan yang paling besar dihadapi manusia adalah menjelang maut. Bila selamat di situ, selanjutnya akan selamat. Orang yang selamat artinya mati membawa iman. Nang kada selamat mati tertinggal imannya. Nah, hingga situ diceritakan dari sebagian orang-orang yang takut kepada Allah.